Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita malam ini bersyukur pada Tuhan, kembali kita beribadah kepada Tuhan. Kita sudah muji nama Tuhan dan kini saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga malam hari ini kami kembali boleh memuji Engkau, dan kini saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan memberikan anugerah kepada kami sehingga kami bisa memahami firman Tuhan yang diberitakan, sehingga firman Tuhan itu juga boleh mengubah hidup kami dan boleh kami juga lakukan di dalam kehidupan kami. Kami rindu Roh Kudus bekerja secara efektif di dalam hati kami sehingga firman Tuhan itu betul-betul nyata di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua ini dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita akan bicara tentang kuasa Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Kita akan bacakan, saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata demikian. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita mau bicara tentang Roh Kudus. Dan kita percaya bahwa orang Kristen sudah tahu konsep tentang Roh Kudus. Kita sudah banyak belajar tentang firman Tuhan, kita sudah banyak mendengarkan khotbah-khotbah, bahkan minggu-minggu ini kita banyak bicara tentang Roh Kudus. Dan saya berpikir kita sudah tahu banyak tentang Roh Kudus. Tetapi permasalahan yang terjadi adalah banyak orang Kristen mengabaikan Roh Kudus. Jadi manusia kita sebagai orang percaya sudah tahu tentang konsep Roh Kudus. Yang sudah saya katakan bahwa kita sudah sering dengar tentang Roh Kudus. Tetapi permasalahannya adalah kita seringkali mengabaikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bahkan kita bisa melihat di dalam sejarah pada masa reformasi dan sebelum reformasi tentang Roh Kudus banyak sekali tidak dibahas. Orang-orang cenderung tidak membahas tentang Roh Kudus. Bahkan di dalam Alkitab pun juga terjadi satu permasalahan di dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat yang kedua. Di situ Paulus bertanya kepada orang percaya di kota Efesus. Dia bertanya kepada mereka, apakah kamu mengenal Roh Kudus? Mereka menjawab tidak. Bahkan mereka tidak tahu, tidak pernah mendengar tentang Roh Kudus. Kemudian Paulus bertanya kepada mereka, terus kamu dibaptis dalam apa? Mereka menjawab, mereka dibaptis dalam baptisan Yohanes. Jadi ada sesuatu yang sangat ironis sekali, mereka sudah dibaptis tetapi mereka tidak mengenal Roh Kudus. Kemudian di dalam perkembangan zaman kita melihat bahwa di abad 20, pakar-pakar Alkitab mulai menggali Alkitab tentang Roh Kudus. Mereka belajar tentang Roh Kudus dan disitulah banyak muncul gerakan karismatik Pantekosta pada abad ke-20 itu. Tetapi kita melihat zaman sekarang, faktanya adalah orang sudah tahu tentang Roh Kudus, tetapi mereka mengabaikan Roh Kudus. Di zaman sekarang, kita bisa melihat faktanya adalah ada begitu banyak orang Kristen yang sudah berkata mereka ada orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi dalam hidup mereka terus hidup di dalam keberdosaan. Ketika mereka melakukan satu keberdosaan, mereka tidak merasa bersalah. Ketika mereka bekerja mungkin melakukan penipuan, mereka biasa-biasa saja. Kemudian di dalam keluarga ada yang bertengkar terus, kemudian ada yang selingkuh, bahkan ada yang merencanakan perceraian. Ini sesuatu yang sangat ironis sekali dalam kehidupan
kita sebagai orang percaya. Kita tahu Roh Kudus, tetapi kita mengabaikan Roh Kudus. Bahkan mungkin dalam satu situasi kita menghadapi permasalahan, kadang-kadang kita tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Kita tidak lagi berharap kepada Tuhan. Kita menggunakan cara-cara kita sendiri untuk menyelesaikan permasalahan kita. Ini adalah contoh orang-orang yang tahu tentang Roh Kudus tetapi mengabaikan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu ada di dalam diri orang Kristen. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kita tahu tentang Roh Kudus, tetapi kita mengabaikan. Padahal Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Kita bicara tentang Roh Kudus, kita belajar tentang Roh Kudus, tetapi kita mengabaikan. Padahal itu ada di dalam diri kita. Sehingga kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-17 dikatakan begini, yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, ini bisa melihat bahwa Roh Kudus itu hanya kepunyaan orang percaya. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu tidak punya Roh Kudus. Hanya kita orang yang percaya yang mengenal Roh Kudus. Sehingga dikatakan bahwa Roh Kudus itu menyertai kamu dan diam di dalam diri kamu. Pada waktu kita mengalami kelahiran baru, Roh Kudus melahirkan kita kembali. Nah, disitulah kita itu bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan di dalam diri kita itu sudah ada Roh Kudus. Maka Paulus di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 3 sangat jelas mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam diri orang percaya, sehingga hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia itu bisa mengaku ya Yesus adalah Tuhan. Karena ada roh di dalam diri kita. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Jadi kita sudah memahami bahwa ya Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Nah, pertanyaannya adalah apa kuasa Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya? Kita tadi melihat fakta-fakta yang terjadi adalah ya, ada orang Kristen hidup di dalam keberdosaan, ada orang Kristen yang hidupnya tidak mengandalkan Tuhan, yang ketika menghadapi permasalahan hidup mereka ya mencari cara lain menggunakan kekuatan sendiri. Nah, ini menjadi satu pertanyaan. Kalau demikian, apa sih peran Roh Kudus di dalam orang percaya? Apa kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya? Yang pertama, Roh Kudus itu memberikan kekuatan kepada orang percaya. Ada kekuatan di dalam diri orang percaya. Nah, di sini dikatakan bahwa aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu. Nah, kita bisa melihat bahwa seorang penolong yang lain ini merujuk kepada siapa? Sangat jelas itu merujuk kepada Roh Kudus. Karena kita mengenal konsep 3 pribadi dalam Allah Tritunggal. Di sini sudah nyatakan, aku itu Tuhan Yesus meminta kepada Bapa. Bapa itu Allah, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong lain itu sangat jelas merujuk kepada Roh Kudus. Nah, kemudian dikatakan di sini penolong. Penolong di dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya menggunakan kata parakletos, yang dapat diartikan kekuatan. Jadi pribadi yang lain, yaitu Roh Kudus itu memberikan kekuatan pada saat kita mengalami kelemahan. Jadi kita bisa melihat bahwa peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya itu memberikan kekuatan kepada kita ketika kita menghadapi permasalahan di dalam hidup kita. Maka tidak heran kenapa ada begitu banyak orang Kristen ketika mengalami permasalahan, mereka
bisa bertahan menghadapi permasalahan itu. Bahkan kalau kita lihat di dalam abad pertama, banyak orang Kristen, khususnya murid-murid Tuhan Yesus, mereka bisa menahan penderitaan yang luar biasa. Ada yang dianiaya, ada yang disalibkan, ada yang dibunuh. Begitu banyak penderitaan yang mereka hadapi, mereka bisa melewati semua itu. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam diri mereka. Bahkan kita bisa melihat di dalam kitab Tesalonika, Paulus memberikan perintah kepada jemaat di Tesalonika, bersukacitalah senantiasa. Kita bertanya-tanya, kenapa Paulus bisa memberikan nasihat kepada jemaat pada waktu itu untuk sukacita senantiasa. Padahal pada waktu itu mereka menghadapi penderitaan yang luar biasa, dianiaya luar biasa. Tetapi mereka bisa menghadapi semua itu. Kenapa? Roh Kudus ada di dalam diri mereka yang memberikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka bisa melewati penderitaan-penderitaan tersebut. Nah, kita bandingkan zaman kita sekarang ini. Banyak orang Kristen yang hidupnya susah sedikit sudah mengeluh. Punya masalah sedikit sudah mengeluh. Sudah khawatir, tidak punya pengharapan. Bahkan ada yang meninggalkan Tuhan. Kita bisa melihat, kok ada orang Kristen yang demikian? Kalau Roh Kudus ada di dalam diri mereka. Ada yang ketika punya masalah ekonomi, pikirannya itu udah kemana-mana, melakukan cara ini, cara itu untuk apa? Mendapatkan harta kekayaan, takut kelaparan. Kemudian ketika di dalam keluarga suami menghadapi masalah ekonomi, istri mulai berpikir, wah, cari yang lain. Mulai pikirannya itu aneh-aneh. Mulai lagi ribut, mulai lagi pengen pisah. Kok bisa ada orang Kristen yang demikian? Kalau dikatakan bahwa di dalam diri mereka ada Roh Kudus. Kalau di dalam diri mereka ada Roh Kudus, di manakah mereka mengandalkan kuasa Roh Kudus? Banyak orang Kristen tahu tentang Roh Kudus, tetapi mereka mengabaikan Roh Kudus. Sehingga ketika mereka punya pergumulan hidup, mereka tidak mendapatkan kekuatan karena tidak mengandalkan kuasa Roh Kudus itu. Jadi ketika kita menghadapi pergumulan hidup, penderitaan yang berat, sadarilah bahwa ada Roh Kudus dalam diri kita sehingga kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan dan kita bisa menyelesaikan semua permasalahan itu dengan pertolongan dan anugerah dari Tuhan. Dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Kemudian yang kedua, Roh Kudus itu membela orang percaya. Kata Parakletos itu selain dapat diartikan sebagai kekuatan, dapat juga diartikan sebagai pembela. Di dalam bahasa Latinnya advocatus, yaitu pembela. Dan kita bisa melihat itulah peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa kita memiliki seorang pembela yang senantiasa membela hidup kita. Dan pada waktu itu seorang pembela itu memiliki 4 kewajiban. Yang pertama adalah menjadi wakil bagi orang yang meminta pembelaan. Jadi kalau dia seorang pembela, dia akan menjadi wakil bagi orang yang meminta pembelaan. Jadi dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghadapi permasalahan tersebut. Dia akan maju menghadapi perkara tersebut. Nah, inilah satu kewajiban bagi seorang pembela. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan perkara tersebut. Jadi seorang pembela dia itu kan berusaha mempertahankan perkara yang dia hadapi. Dan dia akan berusaha untuk menyelesaikan, memenangkan perkara tersebut. Kemudian yang ketiga, membela nama orang itu. Jadi sebagai seorang pembela itu tidak akan membiarkan orang yang dibela itu
ya namanya dijelekin, namanya ya dihina segala macam. Tidak. Dia tetap membela orang itu. Nah, kemudian yang keempat, bahkan dia juga menjaga dan mengurus harta benda orang itu. Jadi kita bisa melihat seorang pembela itu selalu berada menjadi wakil dari orang tersebut, mempertahankan perkara yang orang tersebut hadapi. Dan itulah yang digambarkan ya Roh Kudus sebagai seorang pembela. Dan jikalau Roh Kudus adalah seorang pembela yang menjadi wakil kita, yang mempertahankan perkara kita, yang membela nama kita, bahkan menjaga dan mengurus kehidupan kita. Pertanyaan, kenapa kita masih takut lagi? Kenapa ketika kita menghadapi masalah, kita jadi takut, jadi gentar, khawatir, gimana hidup saya? Kita lupa bahwa ada Roh Kudus yang menjadi pembela kita. Jadi ketika kita menghadapi permasalahan, kita dihina orang, kita dikucilkan, kita mendapatkan perlakuan tidak adil, jangan kecewa. Kenapa? Ada Roh Kudus yang membela kita. Dan kita tidak perlu membalas kejahatan-kejahatan yang orang lain lakukan kepada kita. Itu adalah haknya Tuhan untuk bekerja. Tetapi kita harus mengingat bahwa kita harus melakukan sesuatu yang benar. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak benar, maka Tuhan pun tidak akan membela kita. Justru kita akan dididik oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Bapak Ibu mengalami masalah, jangan khawatir. Ketika diperlakukan tidak adil, dihina, direndahkan, tidak dianggap, ingat ada seorang pribadi yang membela kita, yaitu Roh Kudus. Kemudian setelah kita tahu bahwa Roh Kudus ada penolong yang memberikan kekuatan dan pembela bagi orang percaya, maka kita harus tahu bahwa Roh Kudus juga adalah roh kebenaran. Kita lihat di dalam ayat yang ke-17 dikatakan begini, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi, selain memberikan kekuatan kepada kita ketika kita hadapi masalah, juga membela kita, bahkan dia dikatakan bahwa dia ada roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk taat perintah firman-Nya. Kita lihat di dalam ayat 26 sangat jelas peran Roh Kudus di dalam memberikan peringatan, teguran, mengingatkan kembali orang percaya untuk hidup di dalam mentaati firman Tuhan. Ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada kamu. Jadi sangat jelas sekali dikatakan bahwa dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada kamu. Jadi peran Roh Kudus dalam diri kita adalah dia mengingatkan kita untuk taat kepada firman Tuhan. Taat kepada perintah-perintah firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus hati-hati dengan peran Roh Kudus ini. Jadi ada begitu banyak orang Kristen ketika menghadapi pergumulan hidup, mereka melakukan satu dosa, tetapi mereka tidak peka terhadap peran Roh Kudus mengingatkan mereka untuk hidup dengan benar. Jadi ada orang ketika melakukan dosa, diingatkan Roh Kudus, mereka tetap melakukan dosa. Diingatin lagi sama Roh Kudus, mereka tetap melakukan dosa. Diingatin lagi sama Roh Kudus, mereka tetap melakukan dosa. Lama-kelamaan, Roh Kudus dalam diri mereka itu apa? Padam.
padam. Sudah tidak lagi mengingatkan mereka. Ketika Roh Kudus sudah mengingatkan mereka dan mereka tidak lagi mau mendengarkan suara Roh Kudus tersebut, maka itu padam dan mereka sudah bebas melakukan dosa. Ini satu yang sangat ironis yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena itu kita harus peka terhadap teguran Roh Kudus. Ketika kita berbuat sesuatu yang tidak benar, Tuhan itu sayang kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tidak semakin jatuh dan jatuh. Karena dosa itu pasti ada konsekuensinya. Dan itu akan berdampak buruk dalam kehidupan kita. Sehingga dia apa? Memberikan Roh Kudus kepada kita. Untuk mengingatkan kita kembali kepada jalan benar. Sehingga kita harus peka terhadap Roh Kudus itu. Setelah kita belajar tentang Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita, menjadi pembela kita, bahkan mengingatkan kita untuk hidup benar dan taat kepada perintah firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan? Simple. Jangan abaikan Roh Kudus. Itulah yang harus kita lakukan. Jangan mengabaikan Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Yang dikatakan dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Sampai kita meninggalkan dunia ini. Dia akan beserta dengan kita. Ketika kita hidup di dalam permasalahan, masalah keluarga, sakit penyakit, pekerjaan, dan lain-lain, datanglah kepada Tuhan. Ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Ada Roh Kudus yang menguatkan kita. Ketika kita mengalami ketidakadilan, hinaan, direndahkan, ingatlah, jangan kecewa, jangan sakit hati. Ada Roh Kudus yang menjadi pembela kita. Ketika kita berbuat dosa, ingatlah, pekalah terhadap teguran Roh Kudus. Roh Kudus itu ada dalam diri kita, yang senantiasa mengingatkan kita untuk taat kepada perintah firman Tuhan. Hidup benar. Karena itu kita harus peka terhadap teguran Roh Kudus. Kita harus ingat juga bahwa kita ada orang percaya yang ada milik Kristus. Maka kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sangat jelas sekali dalam Galatia pasal 5 ayat yang 24 sampai 25. Kita lihat firman Tuhan tersebut. Galatia 5 ayat yang 24 sampai 25 dikatakan sebagai berikut. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa, nafsu, dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi kalau kita mengaku kita adalah orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka hidup kita dipimpin oleh Roh. Dan kita tidak lagi mengabaikan Roh Kudus di dalam diri kita. Dan kita harus membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Sehingga hidup kita itu semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tahu Roh Kudus. Tapi seringkali kita mengabaikan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Oleh karena itu, firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita kembali untuk apa? Jangan mengabaikan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan mengingatkan kami kembali. Seringkali kami sebagai orang Kristen, kami tahu tentang Roh Kudus. Tetapi
kami mengabaikan Roh Kudus. Padahal di dalam diri kami ada Roh Kudus yang diam selama-lamanya ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami. Ketika kami menghadapi permasalahan hidup di tengah-tengah pandemi ini, kami ingat Roh Kudus yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami. Sehingga kami terus datang kepada Engkau Tuhan. Mohon belas kasihan. Ketika kami mendapatkan perlakuan yang tidak adil Tuhan, ajar kami juga belajar bahwa ada pembela yang senantiasa di dalam hidup kami. Dan ajar kami juga Tuhan ketika kami hidup di tengah-tengah ujian, pencobaan yang luar biasa. Kami tidak jatuh di dalam dosa Tuhan. Tetapi ketika kami jatuh dalam dosa, biarkan Tuhan, kami mau diingatkan Roh Kudus, sehingga kami bisa kembali kepada jalan yang benar. Tuhan tolong kami Tuhan, manusia yang lemah ini, dan biarkanlah Roh Kudus senantiasa bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Kami berdoa menyerahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.